Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam kelas matematika. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Mari kita belajar. Baiklah, kita mulai. Apakah yang dimaksud dengan barisan itu? Barisan adalah pola bilangan yang mempunyai aturan yang tetap. Ya. Sementara itu kalau bilangan tersebut dijumlahkan, namanya bukan lagi sebagai barisan, tetapi sebagai deret. Nah, pada materi kali ini kita akan membicarakan macam-macam dari barisan dan deret. Ada dua macam, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Mari kita simak selanjutnya. Baiklah, sekarang kita bicarakan tentang barisan aritmatika. Ciri-ciri dari barisan aritmatika adalah polanya, yaitu dari suku pertama ke suku selanjutnya, ke suku selanjutnya, dan ke suku selanjutnya itu ditambah dengan bilangan yang tetap, atau bisa jadi dikurangi dengan bilangan yang tetap. Jadi perbedaan dari suku ke suku yang lainnya itu jaraknya dengan ditambah atau dikurangi. Penambahan yang tetap tadi dinamakan dengan beda, ya, nanti disimbolkan dengan huruf B. Sedangkan suku, yang disebut suku itu adalah bilangan tersebut yang berbaris tadi, yaitu simbolnya adalah U. U1 itu berarti suku yang pertama, U2, U3, U4 sampai nanti suku yang terakhir yaitu UN. U1 juga bisa disebut biasanya dengan disimbolkan dengan A kecil. Sedangkan penambahannya itu disebut dengan B atau beda. Ya, tadi disebutnya seperti itu. Contoh barisan aritmatika misalnya kalau dimulai dari 2, misalnya 2 ke 5, 2, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 11, kemudian 14, dan seterusnya. Artinya 2 ke 5 itu bertambahnya 3, ya. 5 ke 8 bertambahnya juga 3, 8 ke 11 bertambahnya juga 3. Nah, itu selalu bertambahnya selalu tetap 3 itu. 3 itu nanti disebut dengan beda atau B. Sedangkan yang 2 yang pertama kali tadi disebut dengan suku yang pertama atau U1, disebut dengan A. Nah, kemudian suku yang kedua yaitu yang habis 2 tadi 5, kemudian habis 5 8, itu nama suku ketiga dan seterusnya. Nah, barisan aritmatika untuk mencari suku selanjutnya, misalnya tadi ada barisan 2, 3, 8 dan seterusnya. Kalau kita ingin suku yang ke-20 misalnya, tentu akan lama kalau kita mengurutkan dari 2, kemudian 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Ada rumusnya, suku ke N, suku yang akan kita cari itu rumusnya adalah UN, suku ke N ya, sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Ya, nanti contohnya ada di bawah ini, nanti Ibu tuliskan contohnya. Itu untuk mencari suku ke N barisan aritmatika. Sedangkan yang disebut dengan deret itu adalah, kalau deret aritmatika berarti barisan aritmatika tadi dijumlahkan. Ya, jadi misalnya simbolnya nanti adalah deret itu S.
ya, S atau sum ya bahasa Inggrisnya. Misalnya kalau S3 itu berarti jumlah 3 suku yang pertama, artinya U1 tambah U2 tambah U3 itu S3. Kalau S10 misalnya berarti jumlah 10 suku yang pertama, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai yang terakhir U10. Nah, kalau mencari jumlahnya itu kalau kita menjumlahkan suku-sukunya juga akan lama, itu ada rumusnya juga untuk mencari jumlah suku ke N. Yang pertama yaitu SN itu jumlah ya deretnya ke N sama dengan N dibagi 2 buka kurung 2A ditambah N min 1 kali B. Ya, saya ulangi. Nanti ada di bawah kita, Ibu akan ada catatannya di bawah. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 B. Itu adalah rumus dari Sn. Nah, deret aritmatika biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah produksi, misalnya jumlah produksi suatu produksi pabrik, misalnya suatu pabrik konveksi misalnya. Kalau misalnya tiap tahun omsetnya naik, tapi dengan syarat kenaikan omsetnya tetap ya. Misalnya pabrik konveksi tiap tahun dia omsetnya naik misalnya 50 satuannya 50 potong baju gitu tiap tahun ya, sedikit ya, tapi kita ambil contoh misalnya 50 gitu. Kemudian kalau mula-mula dia omsetnya misalnya 1000 potong, tiap tahun naik 50 potong, maka tiap bulan naik 50 potong, maka dalam 1 tahun nanti akan berapa omsetnya, itu bisa dihitung dengan SN tadi, dengan deret. Biasanya aplikasinya ke kehidupan yaitu seperti itu, untuk menghitung banyaknya produksi sekian tahun ke depan atau berapa tahun ke depan, asal penambahannya itu konstan atau tetap, jadi bisa digunakan deret aritmatika. Yang kedua, sekarang barisan geometri. Sama seperti barisan aritmatika, barisan geometri adalah juga barisan bilangan, tetapi cirinya yang berbeda dengan barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika tadi bercirikan suku pertama ke suku selanjutnya ditambah atau dikurang dengan bilangan yang tetap, barisan geometri dikali dengan bilangan yang tetap atau dibagi dengan bilangan yang tetap. Kalau naik berarti makin besar, berarti dia dikali. Kalau makin kecil adalah dibagi. Ya, pengalinya yang bilangan yang tetap tadi disebutnya dengan rasio. Biasanya disingkat dengan huruf R. Contoh misalnya, kalau barisan itu mula-mulanya 2, misalnya, kemudian R-nya 3, berarti habis 2, kemudian 6. 6 dari 2 kali 3 habis 6 berarti 18 ya. Berapa tadi? 6 kali 3. Kemudian habis 18 kali 3 gitu. Kemudian kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Itu seterusnya. Atau turun bisa. Kalau turun itu R-nya bukan negatif ya. R-nya adalah antara 0 sampai 1, berarti turun. Misalnya R-nya setengah, R-nya 1/4, R-nya 1/3. Kalau R-nya setengah misalnya, kalau mula-mula 100 berarti suku berikutnya adalah 100 kali setengah, setengahnya 100 yaitu 50. Suku berikutnya 25, suku berikutnya adalah 25 bagi 2 gitu, dan seterusnya. Jadi barisannya mundur. Itu disebut dengan barisan geometri ya, jadi R. Nah, untuk menentukan suku berikutnya juga sama dengan tadi, yaitu dengan rumus ya UN sama dengan A
pangkat UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Pangkatnya yang min ya, bukan pangkat R pangkat N kemudian min 1, bukan. Saya ulangi lagi, UN sama dengan A R pangkat N min 1. Itu untuk mencari suku yang ke N. Bagaimana kalau deret? Ya seperti tadi, deretnya kalau deret aritmatika berarti ada penjumlahan dari suku-suku dari barisan aritmatika. Kalau deret geometri berarti penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Konsepnya sama ya, cuman bilangannya berbeda gitu ya. Kalau aritmatika tadi dijumlah, berikutnya kalau geometri dikali gitu. Jadi barisannya berbeda, tapi SN simbolnya sama, jumlah dari barisan tadi disebut dengan deret. Nah, kalau untuk geometri itu ada SN-nya ada 2, ada yang naik, ada yang turun ya. Yang naik itu berarti R-nya lebih dari 1, yang turun R-nya kurang dari 1 ya. Rumusnya SN sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1 ya. Nanti ada di tulisannya ya, nanti ada di materinya. Itu untuk mencari SN atau deret geometri. Ada juga jenis deret geometri yang tak hingga. Jadi N-nya sampai tak hingga. Ada yang disebut dengan divergen. Kalau deret geometri divergen itu makin naik sampai hasilnya tidak terhingga, itu namanya divergen. Kemudian ada lagi deret geometri konvergen. Kalau konvergen itu dia makin lama makin kecil, habis. Nah, kalau yang divergen tadi ya kita nggak bisa ngitung karena jawabannya nanti tak terhingga banyak. Tapi kalau yang konvergen itu kita bisa hitung. Misalnya contohnya kalau kita menjatuhkan sebuah bola. Nah, sebuah bola itu kan akan jatuh kemudian naik lagi, jatuh lagi, kan memantul ya, naik lagi, turun lagi, akhirnya dia sampai 0, sampai ke lantai, jatuh ke lantai. Itu kita bisa hitung dengan menggunakan deret geometri tak hingga yang konvergen, karena makin lama makin kecil ya. Ya kan, kalau kita memantulkan bola itu setelah memantul dia akan memantulkannya lebih pendek sampai akhirnya dia lurus sampai lantai, itu konvergen. Itu ada rumusnya, yaitu SN sama dengan gampang ini A per R-1, itu rumusnya. Jadi ada kasusnya yang tak hingga tapi menurun. Nah, kalau tak hingga menaik ya nggak ada rumusnya, nanti jawabannya ya pasti tak hingga. Dijumlahkan jumlah tak hingga tapi barisannya naik terus ya, berarti deret tak hingga divergen, itu berarti nggak usah dihitung lagi, jawabannya pasti tak hingga. Kecuali kalau yang turun sampai dia 0 itu ada namanya konvergen. Tadi rumusnya S tak terhingga sama dengan A per R-1. Sedangkan penggunaan deret geometri ya itu tadi seperti menghitung kalau pantulan dari bola, kemudian menghitung peluruhan gitu ya. Misalnya orang farmasi tahu akan bakteri ini akan mati kalau dikasih antibiotik gitu dalam berapa hari. Nah, gitu dia akan tahu karena dia akan turun. Kalau dikasih antibiotik dia akan mati separuh, kemudian dikasih lagi mati separuh sampai dia habis, itu memakan waktu berapa hari. Jadi kenapa
para dokter itu bisa meresepkan obat antibiotik yang harus diminum dalam 5 hari misalnya, karena bisa dihitung dengan menggunakan deret bahwa bakteri yang akan dibunuh oleh antibiotik itu akan mati dalam sekian hari, karena menggunakan perhitungannya menggunakan deret geometri yang turun tadi ya. Kalau dikasih sekian dosis dia mati separuh, besok dikasihkan dosis itu lagi mati separuh, lama-lama kan habis, lama-lama sembuh. Itu salah satu penggunaan dari deret ya. Baik, itulah sedikit dari video pembelajaran mengenai barisan dan deret secara singkat ya. Nanti secara lebih mendalam kalian ada materinya, materi yang secara tertulis, yaitu Ibu bikin flipbook, kalian bisa lihat di situ. Dan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bertanya, kita ketemu di kelas tatap muka ya. Jadi untuk mudah-mudahan untuk pengantar belajar kalian di rumah, video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi barisan dan deret. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.